A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima uqliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqo bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, salli wa sallim ala Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan pengurus masjid, imam masjid, cerdik pandai alim ulama, jamaah subuh, hadirin hadirat, semoga langkah kaki kita dari rumah, setiap langkahnya Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan duduk kita di masjid mulia ini, Allah angkat derajat kita. Alhamdulillah, Allah lembutkan hati kita menuju masjid yang dicintai ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bersyukur kepada Allah yang takkan pernah berhenti. Allah masih sehatkan badan kita. Allah masih berikan kita umur yang panjang. Sebagai rasa sayang Allah, Allah kembali pertemukan kita di tahun ini 1447 Hijriah. Sholat subuh berjamaah nikmat yang sungguh luar biasa. Salawat dan salam pada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Bapak Ibu jamaah yang dicintai Allah. Suatu hari seorang ulama besar, Allahu yarham karamallahu wajha, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pernah ditanya oleh seseorang yang pada waktu itu berada di sebuah pasar. Lalu beliau membawa murid-muridnya. Seseorang itu bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, begini kira-kira redaksi pertanyaannya.
Ya Syekh, setiap hari aku berdoa. Pagi, siang, malam aku berdoa kepada Allah. Tapi kenapa doa-doaku belum diijabah oleh Allah? Itu pertanyaan orang ini kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu Syekh Abdul Qadir menjawab, tidak ada bencana yang besar selain seseorang kehilangan Allah dalam dirinya. Mungkin ada seseorang yang meninggal dunia yang kita sayang, bencana yang besar, tapi kalau Allah sudah hilang dalam diri kita, maka inilah bencana yang besar. Sampai-sampai doamu tak didengar oleh Allah. Doa tak didengarkan lagi, sampai-sampai tak connect. Apa yang menyebabkan doa ini tak sampai kepada Allah? Apa yang salah dalam diriku ya Syekh Abdul Qadir Jailani? Doaku tak sampai kepada Rabb. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, hatimu mati. Mati hatinya, Bu. Kenapa hatinya mati? Ada beberapa hal yang menyebabkan hati seseorang mati. Mudah-mudahan kita di subuh yang berbahagia ini, Allah jauhkan dari hati yang mati. Apa alasan pertama? Orang berdoa, memohon, meminta kepada Allah. Doa tak diijabah dan tak dikabulkan. Yang menyebabkan hati mati, yang pertama, inna araftumullah wa lam tuktumul haqqa. Dia kenal dengan Allah. Dia tahu Allah Tuhannya. Dia tahu Allah yang ngasih rezeki. Dia tahu Allah yang mensehatkan badannya. Tapi sayang, kewajibannya sebagai hamba tidak ditunaikan. Setiap hari Bapak dan Ibu dalam sholat membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Simpel saja. Kepada Engkau kami menyembah ya Allah, dan kepadamu kami minta tolong. Artinya apa? Sembah Allah dulu, sholat kau dulu, tunaikan kewajibanmu sebagai hamba, baru engkau minta tolong kepada Allah. Tartibul kalimat, dalam kalimatnya kita tidak diminta minta tolong dulu baru menyembah. Allah suruh kita sembah aku, kata Allah. Sholat kau dulu, kau minta tolong kepadaku setelah engkau menyembahku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hari ini Bapak dan Ibu, betapa banyak di antara kita sholat hanya sebuah kebutuhan di dalam terdesak. Kebutuhan ketika sudah panik. Dulu waktu susah rajin ke masjid. Waktu dulu kurang-kurang duit, kurang harta, rajin pergi-pergi pengajian. Tapi sayang setelah duit dah banyak, harta dah banyak, lupa sama Allah. Jauh dari Allah. Hanya sesuai apa yang diinginkan pribadinya. Dia tak ingat Allah sampai detik ini. Perasaan tak pernah nikmat Allah berhenti dalam dirinya. Tidak pernah. Mulai dari kita tidur sampai kita bangun, sampai tidur lagi. Tidak pernah nikmat Allah berhenti terhadap diri kita. Maka ada satu
yang perlu kita renungkan pagi ini. Tahun baru Islam 1447 Hijriah ini, alhamdulillah ya Allah, aku masih dipertemukan di tahun baru ini. Karena kita tahu waktu singkat, kita tahu waktu itu pendek, kita tahu waktu itu tak lama, kita tahu waktu ini ringkas. Setiap hari Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, Allah bersumpah Bapak dan Ibu. Allah bersumpah atas waktu yang diberikan Allah kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum subuh azan berkumandang, wal fajri, demi waktu fajar. Allah bersumpah demi waktu fajar. Masuk subuh. Wasubhi iza tanaffas, demi waktu subuh. Setelah subuh masuklah waktu duha. Wadduha, demi waktu duha. Keluar matahari menyinari bumi. Wasamsi wadduhaha, demi masa waktu duha dan matahari menyinari. Allah bersumpah setiap hari. Masuk waktu duha, azan zuhur berkumandang. Wan nahar, demi waktu siang. Selesai azan subuh, kita menunggu waktu asar. Kata Imam Al-Ghazali, hidup manusia menunggu waktu sholat dan untuk disolatkan. Wal asri, kata Allah, demi waktu asar. Artinya apa? Allah bersumpah dari waktu ke waktu dalam kehidupan kita. Maghrib azan berkumandang, wal laili, demi waktu malam. Masuk isya sampai pertengahan malam, ketika sempat terbangun, ketika tahajud malam. Wa minal laili, waktu pertengahan malam. Allah ingin menunjukkan kepada kita, Allah ingin menyampaikan kepada kita, Allah ingin menyeru kepada kita. Wahai hamba, kata Allah, wahai umat Muhammad, wahai yang hadir hari ini, wahai umat Islam beriman, sungguh engkau telah tertipu oleh waktumu. Maka waktu yang singkat ini, kata Allah, jangan kau main-main. Jangan sampai kau terlena oleh dunia yang sifatnya sementara ini. Jangan sampai dunia ini membuat dirimu lupa dengan Allah. Dunia bukan orientasi. Dunia tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Dunia bukan tujuan kita, tapi tempat kita mencari amal sebanyak-banyaknya. Dunia ini singkat, sebentar, ringkas, padat. Jangan sampai kita main-main di waktu yang singkat ini. Itu pesan Allah kepada kita. Maka Allah bersumpah demi waktu. Maka kita kembali, apa kata Imam Syekh Abdul Qadir Jailani? Manusia itu hatinya mati, dia kenal dengan Allah, tapi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai hamba. Dia tahu waktu itu singkat, tapi jarang melaksanakan perintah Allah. Sudah tahu dengan Allah, tapi sayang sekali sampai pagi ini, sampai siang nanti masih ada kewajiban yang ternyata tidak dikerjakan sebagai hamba Allah. Ini yang membuat hati kita mati, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ibu dan bapak jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah.
Lalu yang kedua, apa yang menyebabkan hati kita mati? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, yang menyebabkan hati kita mati, yang kedua, yaqra'ul Qur'an walam ta'malu bih. Kau baca Al-Quran tapi tidak engkau kerjakan. Nyoba Quran bu, Pak, panjang ayatnya, hafal banyak, tapi sayang isi Quran diinjak-injaknya, tapi isi Quran tak diamalkannya. Tiap hari Pak pengajian subuh, sering ke masjid, sering, tapi isi Quran masih tidak dipedulikannya. Hati jadi mati. Yaqra'ul Quran walam ta'malu bih. Kau baca Quran tapi isinya tak kau amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zon. Ini ayat Quran menyuruh kita, menyampaikan kepada kita, wahai orang-orang beriman, kata Allah, jauhilah olehmu perkara zon, buruk sangka. Jauhilah olehmu perkara hasad, dengki, iri, fitnah, gibah. Perkara-perkara ini, kata Allah, sungguh meluluh lantakkan amal solehmu. Lah banyak menabung, sudah banyak beramal, tetapi ada penyakit yang kotor dalam hati. Masih sempat menggosip, masih sempat menggibah, masih sempat membuka aib saudaranya, masih sempat dia berhasad, iri, dengki, buruk sangka. Ini ada perintah Allah yang selama ini banyak kita tidak mengamalkan dan kita melakukan perbuatan ini. Kenapa? Sholat rajin, ke masjid rajin, tapi masih ada kesombongan dalam diri. Masih ada iri dalam hati. Masih ada takabur, kesombongan dalam dirinya. Al-kibru batru al-haqqo wa wamtunas. Sombong itu bapak dan ibu, menolak kebenaran dan meremehkan manusia yang lain. Mungkin ada di antara kita merasa hebat, ada yang merasa soleh, padahal merasa soleh itu salah. Lebih baik merasa salah daripada merasa soleh. Ada yang merasa yang paling pintar, sampai-sampai kesombongan, takabur keluar dalam dirinya. Maka ini penyakit yang membuat kita menghilangkan amal soleh yang selama ini kita buat. Jemaah yang dicintai Allah, di tahun baru Islam 1447 Hijriah ini, Allah menyuruh kita untuk banyak-banyak bermuhasabah. Allah menyuruh kita untuk mengintrospeksi diri, untuk banyak-banyak memperbaiki diri. Bagaimana ya Allah, hidupmu di tahun baru Islam 1447 Hijriah ini lebih baik dari tahun yang kemarin. Selama ini masih banyak dosa yang kubuat. Aku masih sering sombong. Aku tak mau dikritik. Aku tak mau dinasehatin. Ilmuku udah banyak. Sampai-sampai amal tak ku kerjakan. Mungkin selama ini subuhnya masih ada yang bolong. Mungkin selama ini jauh dari ketaatan. Atau hanya simbol-simbol sebagai seorang muslim saja. Maka Allah suruh kita, wahai hambaku, kata Allah, surat Al-Hasr ayat 18. Allah suruh kita bermuhasabah, Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang beriman, kata Allah. Wattaqullah.
Orang-orang yang beriman itu bertakwa kepada Allah. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lihon. Mereka memperhatikan apa yang mereka buat, dan itu untuk hari esok. Maka tengoklah, lihatlah apa yang kita lakukan hari ini. Perhatikanlah, bermuhasabahlah, introspeksilah apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita lakukan tahun lalu. Apakah tahun lalu kita sering meninggalkan perintah Allah? Apakah di tahun lalu kita jarang ke masjid? Apakah di tahun lalu kadang-kadang kita susah untuk menjaga lisan kita? Maka di tahun ini kita diminta untuk bermuhasabah. Kita renungkan, tidak ada lagi pendendam di hati ini. Tidak ada lagi iri, dengki, busuk hati, buruk sangka. Hilangkan sampai-sampai hijrah itu Bapak dan Ibu. Melangkah, meninggalkan yang buruk-buruk yang selama ini kita buat. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka setiap ucapan kita, lisan kita, sampai-sampai tahun baru Islam ini, kita janji sama Allah, ya Allah, tak ada lagi yang namanya maksiat, sifat hati yang kotor yang selama ini kita lakukan. Maka Allah suruh kita bermuhasabah. Saya ingin kehidupan saya better than before, lebih baik daripada sebelumnya. I want to improve myself. Saya mau robah diri saya. Di waktu malam menjelang subuh, terdengar sayup suara azan, memanggil umat yang sedang tertidur, mengerjakan solat perintah Allah. Usah kau hiraukan bujuknya setan kepada insan yang beriman. Dunia hanyalah sementara, akhirat tempat berpulang kita. Hari ini, mari sama-sama kita merenung diri kita. Kita bermuhasabah. Kita tengok dosa awal banyak, amal masih sedikit, umur sudah tua, masih ada hati yang sombong, masih ada penyakit kotor dalam diri kita. Ini yang membuat hancur amal soleh selama ini yang kita tabung. Ayahanda, ibunda, jamaah kaum muslimin yang dicintai Allah. Apa yang membuat hati kita mati? Yaqra'ul Quran walam ta'malubi. Kau baca Quran tapi isi Quran tidak kau amalkan. Kau lombakan Quran, kau jadikan Quran musabaqah tilawatil Quran. Banyak di Bengkalis tuan rumah MTQ Bapak dan Ibu, tapi kita banyak kecolongan. Mereka memperlombakan Quran, tapi isi Al-Quran tidak mereka amalkan. Banyak kori-kori yang suara merdu, banyak orang-orang yang suaranya cantik, bagus, enak didengar, tapi sayang masih ada yang namanya menginjak-injak dan tak mengamalkan isi Quran. Allahu Akbar. Bukan itu yang kita cari. Ilmu tinggi akan rugi kalau tidak diamalkan. Amal, mereka yang beramal rugi kalau tak ada keikhlasan. Mereka yang beramal berpotensi rugi kalau mereka tidak istiqomah dalam kehidupan taat kepada Allah. Ayahanda, ibunda, mari kita tanya diri kita, apakah tahun ini insya Allah tak ada satupun di antara kita yang menginginkan tahun ini buruk dari tahun kemarin. Pasti kita menginginkan tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin. Itu yang kita cari selama ini. Amalkan isi Quran. Kita membaca Quran, tapi kita harus mengamalkan isi Quran. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, apa yang menyebabkan hati mati? Mereka membaca Quran, tapi tak mengamalkan isi Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, jamaah kaum muslimin. Qultu ni'mata rabbikum walam tashkuruna. Kita cicipi nikmat Allah. Kita menikmati nikmat Allah. Apa kata Allah?
Alaikum syukurillah. Engkau bersyukur kepada Allah. Allah janjikan yazidu ni'mah. Allah berikan nikmat itu pasti ditambah. Maka syukur kita hari ini adalah muhasabah. Syukur kita hari ini hijrah dari yang taat, dari yang tidak taat kepada yang taat. Syukur kita hari ini kita jaga lisan kita. Syukur kita hari ini kita banyak mengoreksi diri. Syukur kita hari ini kita berpindah dari kondisi yang selama ini jarang ke masjid sampai rajin ke masjid. Syukur kita hari ini, dulu aku pendendam menjadi penyayang. Dulu pengejek jadi pengajak. Dulu kita mungkin pelit bersedekah. Sekarang jadi dermawan. Dulu suka pemarah jadi penyayang. Maka syukur kita kepada Allah takkan pernah berhenti sampai saat ini. Bersyukur kepada Allah sebagai bukti kita sebagai hamba. Allah sayang pada kita. Allah cinta pada kita. Kadang-kadang kita saja yang melalaikan perintah Allah. Mereka diberikan nikmat, tapi sayang mereka tak mensyukurinya. Maka Bapak dan Ibu, sedekah subuh yang Bapak lakukan pagi ini, insya Allah itulah tabungan kita. Mungkin harta yang kita berikan kepada fakir miskin dan anak yatim, inilah saldo rekening kita. Itu yang akan membawa kita menjadi alam kubur yang terang. Alam kubur menjadi cahaya. Alam kubur menjadi alam kubur yang lapang. Orang-orang yang meninggal kemarin Bapak dan Ibu, mohon maaf. Dalam hadis Bukhari Muslim saya sampaikan. Fa in kana janazah soleh. Kalau jenazah itu baik, suka bersedekah, 5 waktu tidak tinggal, jamaah di masjid, dijaga lisannya. Mereka jenazah itu ketika sudah meninggal, apa katanya? Dia minta kepada Allah, ya Allah, qaddamuni, cepatlah ya Allah. Untuk apa kau cepat-cepat? Ini jenazah Bapak dan Ibu sedang berada di dalam ambulan, di dalam tandu jenazah, di dalam keranda. Dia minta kepada Allah. Fa in kana janazah soleh, ketika jenazah itu baik, di atas tandu jenazah itu dia bilang kepada orang, wahai pengusung jenazahku, wahai orang-orang yang membawa jenazahku, tolong cepat-cepat qaddamuni. Untuk apa kau cepat-cepat? Aku telah nampak olehku bahwa kuburanku raudatan min riyadil jannah, taman-taman surganya Allah. Allahu akbar walillahil hamd. Itu kalau orang saleh, orang-orang yang soleh. Itu kata orang-orang yang rajin sholat 5 waktu. Kata orang-orang yang bersedekah. Jenazah itu minta kepada Allah untuk cepat-cepat sampai ke tanah, ke lapang kuburnya. Tapi bagaimana dengan jenazah yang tak baik? Jenazah yang selama ini mengulur-ngulur waktu, yang pelit bersedekah, tidak mau ke masjid, rumah dekat masjid tapi tak mau dekat masjid. Tiap hari mendengarkan azan berkumandang sampai ke rumahnya. Telinga Allah yang kasih, mata Allah yang kasih, rezeki Allah dinikmatinya tapi tak mau mensyukurinya. Orang-orang ini ketika meninggal dunia nanti di atas tandu jenazah, dia berkata kepada Allah, apa katanya? Ya Allah, ya wailana aina tashabuna biha. Celakalah diriku ya Allah. Sekarang aku baru tahu ya Allah. Begitu pentingnya sholat 5 waktu dan sedekah. Dia minta sama Allah jenazah yang tak baik ini. Ya wailana aina tashabuna biha. Celakalah diriku, kemana orang-orang ini membawa badanku?
Aku belum siap ke tanah kuburanku ya Allah. Jangan kita kira di atas tandu jenazahku dia diam. Tidak. Jangan kita pikir di atas tandu jenazah, di atas mobil ambulan itu dia diam. Tidak. Dia memohon kepada Allah untuk cepat-cepat sampai. Dan ada yang memohon kepada Allah untuk dipulangkan lagi ke dunia. Irji'i ila dunia ya Allah. Pulangkan aku ke dunia ya Allah. Untuk apa kau pulang? Dulu waktu badan kau sehat, kau tak pernah ke masjid. Dulu duitmu banyak, tapi kau tak mau bersedekah. Uangmu banyak, tapi kau tak mau membantu agama Allah. Tidak ya Allah, aku menyesal ya Allah. Irji'i ila dunia. Pulangkan aku ke dunia ya Allah. Allahu Akbar. Itulah yang terjadi ketika badan ini menjadi jenazah, berteriak memohon kepada Allah, ya wailana aina tazhabuna biha, celakalah diriku, badanku ini kemana dibawa oleh orang. Kenapa kau berteriak? Nampak olehku ya Allah. Apa yang kau nampak? Nampak di kuburanku ya Allah. Nampak olehnya bapak dan ibu kuburannya. Apa yang nampak? Kubratan min kufratin niron, kuburnya lubang-lubang api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka hari ini mari kita bersyukur kepada Allah dan kita laksanakan. Bersyukurlah banyak-banyak. Jangan sampai syukur kita tadi tidak sempat kita bersyukur. Kita sudah menikmati rezekinya Allah. Kita sudah makan nikmat Allah, tapi kita lupa untuk mensyukuri nikmat itu. Bersyukurlah, pasti aku tambah, kata Allah. Tidak ada orang bersedekah bangkrut. Tidak ada orang bersedekah miskin. Selagi bersedekah, selagi berinfak, pasti Allah tambah bisnisnya. Allah besarkan bisnisnya. Allah tambah sampai kaya. Itulah nikmat syukur tadi. Jemaah kaum muslimin yang dicintai Allah. Lalu yang ketiga, yang keempat, apa yang menyebabkan hati kita menjadi mati? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, yang terakhir yang saya sampaikan, iza ahadal maut qultu annal maut walam tastati'ah. Dia tahu kematian itu dekat dan dia tahu kematian itu pasti. Tapi dia tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Awak tahu mati itu pasti. Kita tahu meninggal itu setiap yang bernyawa pasti mati. Tapi sayang, dia tak mempersiapkan dirinya sebelum Allah mengambil nyawanya. Dia tak mempersiapkan dirinya sebelum kematian itu datang. Karena Allah menyampaikan, iza udiyatid janazah likulli ummatin janazah. Setiap orang-orang yang meninggal pasti akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah. Walikulli ummata, setiap umat Nabi Muhammad pasti cepat atau lambat Allah akan mengambil nyawa kita. Maka Bapak dan Ibu, kematian pasti, dan mati itu setiap kita pasti cepat atau lambat Allah pasti ambil kita. Saat ini sampai detik ini kita sedang berlomba-lomba menunggu jadwal kematian kita. Kita sedang menunggu jadwal kematian kita. Wahai baju yang bagus, baju yang dipakai, peci yang dipakai, semua yang kita pakai berubah dan diganti dengan kain kapan. Baju yang kita pakai, yang kita beli mahal di mall-mall tuh, yang kita beli di pasar-pasar tuh, baju tubuh Pak menjadi kain putih yang tak ada kantongnya. Di saat itu orang siap-siap untuk memandikan jenazah kita. Orang akan siap-siap untuk mengkafankan badan kita. Badan yang pucat, muka yang pucat. Saat itu terbayang kalau ada anak yang sempat membacakan Quran,
Terbayang anak yang ditinggalkan dulu waktu di dunia, sempat mengajarkan mengaji, sempat anak tu disuruh sholat, sempat anak perempuan tu berhijab, pesantren, dia sempat menghafal Quran. Itulah hadiah kita. Itu yang menolong kita di samping ketika kita sedang jadi jenazah. Sempat kalimat itu menyampaikan Yasin, bacaan Quran di saat kita terbujur. Ayah, ibu, ini anak soleh yang selama ini kita didik. Maka badan dimandikan, dikafankan. Setelah itu dibawa ke masjid untuk disolatkan. Dan ketika disolatkan bertanya imam, apakah jenazah ini baik? Baik. Apakah jenazah ini baik? Baik. Berulang-ulang pertanyaan itu. Karena sungguh kita Bapak dan Ibu, yang ditengok bukan duit nan banyak, bukan jabatan, kekuasaan, harta. Yang ditengok ujung kita. Apa ujungnya? Husnul Khotimah. Jadi suksesnya seseorang itu terletak pada akhirnya, bukan awalnya. Suksesnya kita ditengok bukan di awal, bukan di tengah, tapi ditengok sukses hidup kita ini di akhir kehidupan kita. Almarhum Ustadz Yahya Waloli yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Masya Allah, luar biasa. Berjuang, berdakwah, menegakkan agama Allah. Sampai-sampai mati, wafat sesuai dengan apa yang dimintanya, diijabah oleh Allah. Wafat dalam keadaan husnul khotimah. Hari Jumat, Idul Adha, Allahu Akbar. Yang kita minta satu saja. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan sakratul maut kami. Ringankan gonjangan sakratul maut kami, ya Allah. Dan wafatkan kami husnul khatimah. Itu yang kita minta terakhir kehidupan kita. Jadi selama ini kita minta sama Allah hidup yang enak. Selama ini kita minta sama Allah bagaimana di dunia ini aku sukses, kaya raya, ya Allah. Nikmat, nikmat, nikmat sudah Allah berikan. Tapi kita lupa bagaimana mati dalam keadaan enak. Kita lupa bagaimana mati dalam keadaan indah. Kita lupa bagaimana mati dalam keadaan beramal soleh. Bagaimana nanti ujung kematianku Allah yang tahu. Tapi persiapan kita mulailah di dunia ini. Persiapan kita mulai di dunia ini. Ini kesempatan kita untuk mendapatkan husnul khotimah itu. Perlu perjuangan, perlu ikhtiar, perlu amal soleh untuk mendapatkan husnul khotimah. Tidak sembarang orang. Dia ustadz, dia terkenal, rajin mengaji, belum tentu husnul khotimah. Dia berilmu, profesor, doktor, hebat, belum tentu. Karena apa? Allah rahasiakan matinya. Maksud Allah apa? Supaya kau siap-siap. Aku rahasiakan kematian datang kepadamu. Supaya kau siap-siap. Supaya kau waspada. Supaya engkau mempersiapkan dirimu. Maka Allah rahasiakan Bapak dan Ibu kematian kita. Kenapa Allah merahasiakan amal soleh yang mana yang akan Allah terima? Tidak ada satupun di antara kita Bapak dan Ibu. Entah amal soleh mana yang akan diterima oleh Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak sombong. Supaya kita tidak bangga diri. Karena masih banyak amal soleh yang kita lakukan. Mungkin kalau kita tahu kematian kita hari itu, besok nanti, pasti tak ada waktu lagi di dunia ini untuk berbuat kebutuhan. Mungkin kalau kita tahu entah amal soleh mana yang akan diterima Allah, pasti kita akan menyombongkan diri. Aku sudah haji, aku sudah berulang-ulang umroh, aku sudah pergi ke sini, aku sudah bertahajud tiap malam. Tetapi demi Allah, Allah rahasiakan amal soleh yang mana yang Allah terima. Artinya apa? Persiapan, prepare yourself, siapkan dirimu. Karena sesungguhnya persiapan ini menuju kematian kita. Kita sedang berlomba-lomba menuju kematian. Finish kita kematian.
Maka Allah ingatkan kita, Allazi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang hidupkan kita, Allah yang mematikan kita di dunia ini. Banyak-banyak berbuat amal soleh. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Siapkan diri kita sebelum ajal menjemput kita. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum kita suruh, insya Allah kita akan suruh dan kita memohon kepada Allah di waktu yang tersisa ini. Banyak-banyaklah untuk bermuhasabah. Kita hijrah hari ini. Hijrahnya melangkah berubah, janji sama Allah, ya Allah, aku ingin berubah ya Allah. Aku ingin ya Allah tambah taat. Dari yang tidak taat menjadi taat. Dan terakhir, mintalah kepada Allah untuk istiqomah sampai ajal menjemput kita. Istiqomah dalam taat. Teruslah sholat subuh, teruslah pengajian, teruslah sedekah subuh, teruslah tahajud, teruslah puasa Senin Kamis, terus melangkah kepada yang baik. Ajak istri kita, ajak anak kita sholat berjamaah, muru auladakum bisolat. Ajak anak kita sholat. Wahai bapak, wahai ayah, wahai suami, tugasmu bukan hanya membeli rumah. Tugasmu tidak mencari pitih saja. Tugasmu bukan membeli harta benda, mobil, motor. Tidak. Tapi tugas ayah satu. Apa kata Allah? Menghindarkan diri, anak, istri daripada api neraka. Gandeng tangan istri kita, Pak, ke surga, ya Allah. Gandeng tangan anak kita, Pak, ke surga, ya Allah. Itu tugas inti kita sebagai ayah, di samping mencari kebutuhan sehari-hari. Jangan bangga kalau misalkan anak kita lulus sekolah S2, S3, tapi banggalah anakku sampai sekarang masih di jalan Allah. Jangan sedih Bu kalau anak tak lulus P3K. Jangan sedih Bu kalau anak tak lulus pegawai negeri. Tapi sedih anak sudah besar, anaklah bujang, anak perempuan mau nikah. Tapi sampai sekarang dia jauh dari Allah. Dia tak mau sholat, tak mau mengaji, tak mau baca Quran. Itu yang bikin kita sedih. Karena sungguh harta kita cuma satu saja. Apa harta kita? Dia nanti yang doakan kita. Dia nanti yang berziarah ke kuburan kita. Siapa harta kita? Anak soleh, anak soleha. Allahu Akbar. Itu harta kita. Bukan rumah yang besar, bukan mobil Alphard, Pajero, mobil-mobil semua tinggal. Harta kita cuma satu. Anak soleh, anak soleha yang doakan kita. Sampai suaranya terdengar di kuburan kita. Dia berkurban untuk almarhum ibu dan ayahnya. Dibacanya, Rabbi firli wali walidayya. Ya Allah, sayangi ibu kami ya Allah. Sayangi almarhum ayah kami ya Allah. Sampai ke dalam kubur yang gelap gulita menjadi terang benderang. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka pada pagi ini mari sedikit kita bermuhasabah sebelum kita melaksanakan sholat suruh. Kita sama-sama ya Pak, Bu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Hadirkan hati kita sebentar saja. Kita mohon pada Allah sebelum kita sholat suruh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Khususan ya Allah, jamaah Masjid Darul Aman ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah,
Ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Rahmati kami ya Allah. Berikan rahmat kepada kami yang hadir subuh ini, kepada almarhum ibu dan ayah kami, orang tua kami. Beri rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Karim, ampuni dosa-dosa kami yang banyak ya Allah. Dosa yang pernah kami buat, dosa yang kami simpan, dosa yang kami tutup, dosa yang kami sengaja, dosa yang tidak kami sengaja. Ampuni ya Allah. Jangan keluarkan kami sebelum doa kami Engkau terima ya Allah. Jangan keluarkan kami dari masjid ini sebelum Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa ayah ibu kami. Apabila masih ada, sehatkan badannya, panjangkan umurnya dalam taat. Yang sudah wafat, apabila ibu dan ayah yang sudah wafat, lapangkan kuburnya, sejukkan kuburnya, jadikan kuburnya ya Allah raudatan min riyadil jinan. Sampaikan ya Allah Al-Fatihah, sedekah kami untuk almarhum ibu dan ayah kami. Allahumma ya Allah, sayangi anak-anak kami. Takdirkan ya Allah, anak-anak kami jadi anak soleh, anak perempuan kami jadi anak solihah ya Allah. Berbakti kepada orang tua, berakhlakul karimah. Ya Rob, apabila ada yang sakit, sembuhkan sakitnya. Kalau ada yang sakit ya Allah, jamaah ayah dan ibu kami, sembuhkan sakitnya ya Allah. Yang bermasalah, lapangkan ya Allah, berikan angkat masalahnya ya Allah. Yang punya hajat, kabulkan hajatnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sihatkan badan kami agar senantiasa ya Allah untuk terus melangkah ke masjid ini berjamaah. Ringankan kaki kami ke masjid, ringankan lisan kami berzikir. Ya Allah, jadikan tahun ini ya Allah, tahun ini lebih baik dari tahun kemarin ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam taat, menjadi pribadi-pribadi yang baik ya Allah, yang tidak taat menjadi taat. Ya Rabb, sayangi kami, buka pintu hati kami, jauhi sombong dalam diri kami, bersihkan jiwa kami ya Allah dari penyakit hati. Terakhir ya Allah, di subuh yang berkah ini, jamaah Masjid Darul Aman mohon ya Allah, apabila suatu hari nanti kami mohon ya Allah, ketika malaikat maut mengambil nyawa kami, mohon ya Allah, wafatkan kami dalam husnul khotimah, beramal soleh, wafat dalam keadaan beriman, bertakwa ya Allah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ringankan sakaratul maut kami. Terima doa kami ya Allah, ijabah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu, banyak maaf kepada Allah saya mohon ampun, pada Bapak Ibu saya minta maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Mudah-mudahan kita yang hadir pada subuh yang berbahagia ini, Allah jadikan tahun ini lebih baik dari tahun yang kemarin. Banyak maaf, naik sampan dengan kekasih, cukup sekian, terima kasih. Orang hutan membawa kayu, cukup sekian, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Allahumma salli. kami berjanji Ustaz Samsul yang mengisi pada sore ini. Tentunya harapan kita apa yang disampaikan bisa kita ambil makna pelajaran dan bisa kita amalkan. Bapak Ibu, kami informasikan setelah ini kita beribadah 7 hari sholat tersebut. Nanti Bapak Ibu kita sarapan bersama. Kemudian juga disilakan kepada kita bisa makan secara gratis ya. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu, kami silakan nanti untuk kita memakai momen ini. Bapak Ibu yang bisa makan supaya sehat. Kami silakan nanti Bapak Ibu. Ini saja rangkaian kita pada sore ini. Insyaallah semoga selalu bisa jadi dalam janji MA dan kajian keluarga komentar kita. Ini saja informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Subhanallah.